Gorgeous, salam kenal, aku Gia. So, apa kabarmu hari ini? Apakah baik? Atau lagi banyak penasaran tentang kartu tarot? Akhirnya mampir ke videoku ini? Oke, aku Gia, aku seorang pembaca kartu dan kali ini aku mau sharing tentang arti dari setiap kartu tarot satu persatu, oke? Mungkin gak sedetail yang kamu bayangkan, tapi aku coba meringkas hal pentingnya dari setiap kartu yang ada. Karena dalam satu lembar kartu itu memiliki banyak makna dan ceritanya masing-masing. Untuk kamu yang baru aja ingin coba memahami tarot atau sekedar ingin mengingat kembali tentang kartunya satu persatu, ya. Sini, mampir dulu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Jadi mari kita mulai dari kartu yang pertama di Major Arcana. The Fool. Ini aku pakai yang original. Kenapa? Biar nggak bingung. Karena dari beragam versi tarot itu kan banyak banget yang dipakai, ya kan? Tapi karena patokannya, pakemnya itu biasanya RWS, jadi kita pakai tarot yang versi original ya. Kita mulai dari kartu The Fool. Oke. Kartunya mini. Aku suka banget sama si kartunya dari Los Carabio. Kayak pas di tangan aku gitu. Nah, untuk pembandingnya kita pakai kartu kesukaanku. Di sini ada Animamundi The Fool. Ya kan? Beda banget gak ukurannya? Aku suka yang mini karena pas di tangan aku yang mungil. Lalu kartu favoritku yang lain di sini ada Egyptian Art Nouveau. Ini The Fool-nya. Nah, kalian lihat bedanya? Dari tiga kartu ini sama-sama The Fool tapi gambarnya berbeda. Jadi kita mau bahas dulu di sini dari The Fool. The Fool itu The Fool itu melambangkan awal perjalanan baru, ya kan? Nih, kalian lihat kartunya. Kebebasan dan potensi. Kartu ini kayak ngajak untuk ngambil resiko dan yang penting percaya aja sama prosesnya tanpa tahu gimana hasil akhirnya. The Fool juga nggak pernah lelah untuk mencari tahu, untuk observasi dan selalu penasaran tentang dunia ini. Dia ini mencari pengalaman yang lebih bermakna di hidupnya. Dia akan bergerak maju ke tempat yang enggak diketahui, ya kan? Dia jalan, ada tebing di sini. Dia bakal cari cara untuk menemukan siapakah dirinya. Itu menariknya dari The Fool. Kayak anak kecil yang dia tumbuh meninggalkan rumah dan dia bakal balik di saat dia udah jadi seseorang yang dewasa, sudah matang dan utuh dengan kesadaran penuh akan jati diri dia. Itu The Fool. Kita masuk ke simbol-simbol yang ada di kartu The Fool. Jadi ada alasan lain kenapa aku pakai yang original, karena si RWS jadi pakemnya, jadi kita ngebahas tentang apa yang ada di kartu originalnya ini. Nanti kita samakan dengan kartu-kartu yang udah lebih modern. Oke. Mulai dari angka 0. 0 ini bisa jadi kayak semacam sistem koordinat, dimulai dari 0. Jadi ini kayak sebuah awal mula ya. 0 juga bisa menggambarkan tentang kehidupan yang berputar seperti lingkaran, muter di tempat tanpa ada akhir, sesuatu yang dimulai dari ketidaktahuan namun bergerak. Bisa juga disebut absolut atau mutlak tanpa syarat, nggak diraguin lagi, nyata, murni. Nah, ini juga bisa masuk ke kartu The World, lingkaran seperti dunia, ya kan? Yang kedua dari The Fool yang paling penting adalah si The Fool-nya itu sendiri, yaitu si sosok pemuda ini. Oke, sebelum lanjut nih, di sini juga sama kan, semuanya 0, pasti dong. Kalau di Mundi dia nggak pemuda, tapi sosoknya hewan ini. Kalian pasti nemuin kesamaan dari ketiga kartu ini, ya kan? Oh ya, nih tambahan lagi, kalau dari si kristal, The Fool-nya ini kayak dia baru menetas dari cangkangnya. Nih, macam-macam The Fool. Aku ambil 4 sampel deh, biar nggak bingung kalian. Kita lanjut ke sosok paling penting dari The Fool, si pemuda ini. Jadi jelas banget kan, tangannya membuka lebar, terus dagu dia mendongak tuh. Dia siap untuk memberikan dirinya secara utuh pada dunia, kayak hi world, aku siap, I'm ready. Seperti itulah The Fool. Jadi kalian lihat lagi, hidungnya ngangkat ke atas. Itu juga menggambarkan karakter dia yang arogan. Dia ceria, dia happy, ya kan? Terus dia penuh semangat, dia berjiwa muda pasti.
Dan dia berdiri di tepi jurang tanpa beban karena dia masih terfokus pada kebebasan dan ketidaktahuan kalau hidup ini penuh akan cerita yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Gitu sih. Makanya dia kayak dengan tangan terbuka, dengan happy sekali gitu kan, dia berjalan, nggak peduli dia lagi ada di ujung tebing. Lalu kalian perhatikan lagi di kepalanya The Fool itu ada kayak semacam bulu merah sih. Nah ini itu melambangkan kayak api dari kehidupan. Ini juga nanti ada di kartu Death sama The Sun, karena kartu The Fool, Death sama The Sun itu saling berkaitan ya. Jadi ini juga momen lagi, ini adalah simbol penting di kartu The Fool. Lalu matahari ini bersinar di belakangnya dia. Jadi dia tuh si mataharinya ya, dia tuh tahu si The Fool ini datang dari mana, dia perginya mau kemana, nanti gimana cara dia balik pulang lewat jalan manapun setelah berhari-hari, si matahari tahu. Jadi matahari ini kayak menyinari dia, mengikuti dari belakangnya gitu. Dan kalau kalian perhatikan, matahari, mawar sama anjing ini warnanya sama-sama putih. Jadi kayak melambangkan sesuatu yang murni, bersih dan jernih gitu. Di sini juga ada mataharinya di kartu yang ini, karena ini kartu yang aku suka. Dia itu benar-benar merepresentasikan dari si tarot yang original yang RWS ini, mataharinya ada. Nah cuman di sini dia nggak ada simbol si bulu merah ini ya kan. Kalau bagian yang ini mundi ataupun kristal, ini kayak udah nggak terlalu banyak inti seperti simbol-simbol yang ada di RWS. Kita lanjut lagi, di sini ada anjing putih. Anjing putih ini melambangkan tentang loyalitas, loyal banget dia nemenin si The Fool, ya kan? Jadi dia siap mendukung, dia setia. Anjing ini juga bisa mempresentasikan naluri yang membantu untuk membuat keputusan, karena dia punya insting. Dan si anjing ini juga bisa menjadi kesadaran dan pengingat kalau The Fool itu dalam bahaya. Warnanya putih melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Kalau kalian perhatiin, si The Fool ini udah siap langkah, dia mau lompat, si anjingnya kayak ingin nge-warning gitu. Nah, itu makna dari si anjingnya. Lalu poin penting dari si The Fool juga, dia membawa tongkat, terus ada tas kecil di sini. Kalau yang di sini dia bawanya tas kayak gini. Intinya dia membawa sesuatu gitu kan. Apakah maknanya? Jadi dia ini sebenarnya membawa potensi. Ini nih kayak sesuatu yang dia miliki, potensi yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki. Jadi dia tuh nggak sepenuhnya memulai perjalanan hidupnya tuh dari nol, enggak. Karena dia juga menyimpan sesuatu dalam dirinya. Dia membawa beberapa hal dalam dirinya yang mungkin belum sempat dia manfaatkan, tapi dia punya potensi itu. Dan bentuknya juga sederhana. Nggak dia tiba-tiba bawa koper gitu kan. Nggak cuman satu tas kecil ini aja, pakai tongkat pula. Nah, kenapa sekecil itu? Karena ya dia nggak mempersiapkan sesuatu yang begitu matang. Dia hanya membawa apa yang menurutnya diperlukan. Tongkat yang dipegang juga melambangkan dia mesti memegang sesuatu. Ya, memegang satu potensi, satu aja, satu potensi terbesar. Kalau dia ingin berhasil, dia mesti fokus. Dalam makna lain, tas ini juga menggambarkan bahwa masih ada masa lalu yang dibawa hingga saat ini. Karena nggak mungkin kita menjalankan sesuatu, tapi kita melupakan masa lalu. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini pasti ada kaitannya dengan proses masa lalu kan. Itulah dari tasnya si The Fool. Lalu kita lanjut ke bagian tebing. Identik banget dari The Fool itu, dia berdiri di tebing. Di Mundi juga sama, tebing. Jadi apa makna dari si tebing? Tebing ini kayak sebuah ketidakpastian dan keberanian untuk melangkah pada satu hal yang baru. Kayak dia berada di ujung sebenarnya. Resikonya besar. Tapi ini juga berarti kalau kita mau mencapai hal yang besar, kita harus berani mengambil langkah. Bentuk tebingnya ini rawan dan tajam. Ini kayak ada konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dan posisi si The Fool juga, posisinya tuh menggambarkan kalau dia mau ngelangkah nih, satu langkah ke depan jatuh. Ya kan? Jadi pokoknya satu langkah selanjutnya dari posisi The Fool itu adalah langkah yang menentukan. Jadi butuh konsentrasi di momen saat ini. Ketika kalian ada di posisi The Fool, kalian tuh butuh konsentrasi yang tinggi sebenarnya. Karena salah langkah, tidak memperhatikan, kalian abai,
sepatu. Oke, kita lanjut sepatu dia. Sepatunya warna kuning. Jadi warna kuning itu melambangkan dia tuh berjalan dengan rasa percaya diri yang sangat hebat. Masalahnya, dia ini mencari jalannya dengan mengikuti langkah kakinya. Jadi dia jalan-jalan aja. Nah, kepala dia mendongak ke atas. Dia nggak ngeliat depannya seperti apa. Dia cuma percaya kaki dia melangkah, ya udah dia jalani gitu. Jadi dia lupa kakinya pun sebenarnya butuh diarahkan oleh pikirannya. Dia terlalu percaya diri gitu loh sama langkah yang dia ambil. Jadi emang the fool ini ya like a fool. Dia nggak pikir panjang, yang penting udah jalani aja apapun yang dia mau gitu. Kalau di sini dia nggak pakai sepatu ya, tapi di sini sendalnya juga warna kuning kebetulan. Lalu yang terpenting dari the fool juga, dia memegang setangkai bunga putih, bunga mawar di sini. Dia juga bawa ini kayaknya bunga lotus nggak sih, putih, dan di mundi pun dia memegang bunga mawar putih. Di kartu yang kristal juga ini ada bunga. Ini bunganya kayaknya double makna nggak sih, bisa jadi bunga, bisa jadi the sun, matahari. Nah, makna dari si bunga putih ini itu simbol kemurnian, kegembiraan, manifestasi, kekuatan, bisa juga kebangkitan. Warna putih juga bisa menjadi simbol harapan, ketulusan, dan kayak potensi untuk satu hal yang indah. Nah, kalau kalian perhatikan, dia itu memegang bunga ini itu di tangan kirinya, ya kan? Sedangkan tangan kirinya itu lagi membuka dan arahnya membelakangi dia sendiri gitu, membelakangi pandangannya. Jadi, the fool juga bisa jadi bahkan dia nggak sadar akan sesuatu yang dia miliki. Kayak sebenarnya dia sadar nggak sih gitu loh kalau dia memegang sesuatu yang indah di sini, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang pure, murni. Mungkin dia sendiri nggak sadar. Itulah the fool. Lalu kita lanjut ke bagian backgroundnya ini. Ini tuh kayak apa namanya? Gunung es, bukan ice age. Itulah kayak nirwana. Kayak sebuah keadaan momen yang menggambarkan the fool ini sebenarnya menemukan surga dia sendiri, keinginannya, tujuannya, harapannya. Sebenarnya di beberapa kartu itu backgroundnya tuh bisa kayak pemandangan atau apapun, tapi itu lebih ke tentang dunianya, dunia dia sendiri. Jadi dia udah menemukan surganya atau keinginan terbesarnya yang menuntunnya menuju mimpinya. Jadi menurut dia itu ini momen penting dalam hidup dia. Dia nggak peduli dengan masalah yang udah lama berlalu, kayak udah ice age, membeku aja, kayak bagi dia masa lalu ya udah gitu selesai. Sekalipun dia tidak menutup diri, dia membawa beberapa momen dari masa lalu, tapi dia kayak udah kaget. Sorry. Sampai mana tadi? Oke, lanjut. Ya. Jadi di sini bagian belakangnya ini itu kayak seperti oh my goodness. Kayak sorry, kita balik lagi tentang pemandangan yang di belakangnya. Ini tentang nirwana atau keadaan memori dia, enggak. cut. Oke, kita balik lagi. Di sini bagian pemandangan belakangnya ini kayak nirwana, sebuah surga yang dia pahami, juga tentang ice age, sesuatu yang sudah membeku, sudah lama terpendam yang dia abaikan. Sekalipun dia tidak mengabaikan masa lalunya, tapi ada beberapa hal yang dia anggap udah selesai, sudah membeku, udah beres gitu. Lalu di sini dia juga menggambarkan tentang ya apapun itu, dia menjalani hidupnya saat ini dengan kebebasan dan semangat, mengabaikan apa yang ada, dia cuma pengen mendapatkan tujuannya gitu. Sama ya dengan yang lainnya, selalu ada backgroundnya gitu loh. Dan makna dari bacaan The Fool itu sendiri adalah sisi positifnya mewakili keberanian tanpa rasa takut untuk memulai sesuatu yang baru, mengambil kesempatan baru, memulai perjalanan yang menarik. Oh ya, di The Fool juga dia punya elemen astrologi. Elemennya udara, astrologinya Uranus. Tuh. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas. Seperti di baju tuniknya ini ada 10 lingkaran. Ini ada maknanya. Tapi kita nggak bahas sejauh itu dulu. Kita bahas secara umumnya. Nanti videonya bakal jadi panjang banget.
kita lanjut dulu di sini. Pokoknya si positifnya, dia ini berani, dia nggak punya rasa takut untuk memulai sesuatu yang baru, dan dia percaya sama diri dia sendiri. Warna kuning di belakang ini menggambarkan optimisme yang sangat besar. Sisi negatifnya, dia lalai, dia itu menjalani sesuatu yang nggak pasti, dia terlalu naif, sembrono, nggak pikir panjang, dia nggak peduli, dia apatis. Ini kalau kalian suka baca yang ada posisi tegak, ada posisi kebalik, makna kebaliknya bisa yang tadi ya. Tapi kita bahas posisi tegaknya. Pokoknya hal negatifnya itu biasanya diartikan kalau posisi dia terbalik gitu. Nah, kalau kalian suka yoga, di dalam Card to the Fool juga ini kayak ada makna dan ada kaitannya sama posisi yoga. Di yoga itu ada yang namanya mountain pose atau tadasana atau samastiti. Nah, pose ini mengarahkan energi untuk lepas tinggi, keluar ke atas. Jadi posisi itu kita berdiri tegak, tangannya tinggi ke atas dua-duanya kayak membentuk mountain, membentuk gunung gitu. Semua energi dikerahkan ke atas sana. Itu di posisi yoga itu. Jadi energinya diangkat, keluar, terus balik lagi. Dan pose mountain pose ini juga digunakan untuk mengawali yoga dan postur fisik yang sering kita lakuin sehari-hari sebenarnya. Jadi mountain pose juga berguna untuk menyeimbangkan diri dan mendapatkan fokus. Semakin tinggi kita mengarahkan tangan, sama seperti seberapa tinggi kita ingin mencapai sesuatu keinginan. Kayak the Fool. Kayak keinginannya nih harapannya lebih tinggi gitu. Oke. Arti dari asmara. The Fool dalam asmara. Kalau untuk yang punya hubungan, si The Fool ini kayak kita mau dari yang single dulu deh. Untuk yang single, si The Fool ini maknanya itu kayak jadi sebuah kesiapan untuk memulai hubungan baru tanpa beban masa lalu. Pokoknya ada kesiapan untuk mengambil resiko dalam cinta dan terbuka pada kesempatan baru. Bagi yang udah punya hubungan, ini bisa jadi penanda adanya fase baru atau perubahan dalam hubungan tersebut. Misalnya dalam pengambilan langkah besar, masuk ke tahap selanjutnya. Orang yang dapat kartu The Fool dalam asmara, mungkin dia bakal mau ada hal baru. Kayak dia mau tunangan mungkin, atau dia mau pindah bareng, atau mau menikah dan lainnya. Bisa juga dalam menjalani hubungan, si orang yang dibaca dan dapat kartu The Fool, dia tuh ngerasa pengen lebih bebas. Dia nggak mau terikat dengan aturan, jadi dia kayak ngerasa lebih ngalir. Di sisi lain bisa jadi sebuah warning nih, apalagi kalau kartunya terbalik ya. Jadi kalau misalkan muncul kayak gini dalam hubungan asmara, itu maknanya jangan terlalu naif jadi orang, jangan terlalu impulsif dalam menjalani hubungan. The Fool kadang bisa diartikan seorang ini atau kamu yang dapat kartu ini itu belum siap untuk menjalani komitmen serius, terutama kalau kamu yang kalau kartu ini posisinya terbalik dan kamu emang masih gak yakin sama hubungan. Jadi ya jangan dipaksakan untuk yang dapat kartu The Fool dalam asmara ya. Tapi The Fool juga bisa menjadi artinya itu rasanya percaya dia tuh besar, rasanya tulus. Karena ya dia ini kan naif ya kan, dia jujur sama, ya udah percaya aja sama pasangannya dan hubungannya, karena dia nggak pikir panjang, yang penting dia jalani, dia tulus. Kayak si ini nih, setia dengan ketulusannya, dengan semua pemikiran positifnya kalau ini bakal baik kok hubungannya, jalani aja, padahal di depannya ada jurang gitu. Jadi meskipun ini The Fool ini sebenarnya penuh dengan makna yang positif, warningnya mesti hati-hati supaya nggak terjun secara impulsif ke hubungan tanpa memikirkan konsekuensi. Jadi secara keseluruhan, The Fool dalam asmara itu mendorong untuk membuka hati pada cinta atau perjalanan hubungan yang baru, namun tetap seimbang antara optimis dan perencanaan matang. Jadi jangan terlalu gegabah, say. Untukmu yang lagi baca tentang asmara terus dapatnya The Fool, ya udah jangan naif, jangan gegabah, bawa santai, tapi juga harus tahu tujuannya kemana gitu. Oke, karir. Untuk karir nggak beda jauh sebenarnya, maknanya seperti itu. Ada peluang baru, ada karir baru, kesempatan baru. Bisa jadi perubahan di tempat kerja, di usahamu, atau mendapatkan kerjaan baru. Ini menggambarkan tentang keberanian untuk memulai karir, mendorong untuk lebih percaya diri meskipun di jalur yang masih belum jelas atau arahnya kemana kerjaan ini. Tapi ya udah, semangat aja untuk dijalani. Like a fool, semangat aja. Yang penting jalan aja dulu. Di karir ada posisi yang mendorong sisi kreatif menjadi semakin berkembang.
karena nggak ada ikatan yang membuat pergerakan karir jadi serba terbatas. Ya udah bebas aja, karena bebas dia jauh lebih kreatif. Warnanya juga sebenarnya kuning, orange kayak gitu, itu warna-warna kreativitas. Jadi masalahnya selalu ada masalahnya dalam The Fool, karena namanya juga The Fool ya. Tetap ada resiko, apalagi kalau memang si alur karirnya ini masih belum jelas gitu. Misal ada project baru atau ada bisnis baru, kalau misalkan nggak diperhitungkan dengan matang, jadi tetap nggak bisa untuk mengabaikan konsekuensi atau detail penting dari karir yang sedang atau akan diambil. Balik lagi, ada beberapa aspek di sini yang harus diperhatikan. Nggak bisa serta-merta ya udah jalani, nggak. Ingat, pian jurang soalnya. Dan kalau misalkan lagi jenuh dalam karirnya atau lagi ngerasa terjebak, ini bisa jadi tanda orang yang dapat kartu The Fool dari segi karir itu mesti benar-benar ngambil sebuah sikap yang ngebuat dia tuh punya pergerakan baru gitu loh, punya gagasan baru, supaya dia nggak terjebak di satu tempat yang sama dan ya nggak berhenti di tengah jalan. Dia harus bergerak maju gitu. Kayak itu dari segi karirnya. Jadi kalau misalkan ada orang dibacain atau kamu dibacain dapat kartu The Fool, itu maksudnya bisa berarti kamu harus ngambil resiko, atau kamu memulai sesuatu yang baru, entah karir, kehidupan, pindah ke tempat baru, mau keluar kota atau apapun, atau menjalani hubungan baru, ketemu sama orang baru, melakukan sesuatu yang di luar dugaan, bener-bener yang nggak bisa diprediksi. Karena The Fool itu kan ya udah jalani aja. Ya kan? Jadi kalau misalkan kamu dapat kartu The Fool di bacaan tarot kamu, coba tanya sama diri kamu sendiri, resiko apa sih yang harus aku ambil? Sesiap apa sih aku sama ini semua? Karena balik lagi, The Fool juga membuat kita berpikir dan mengingatkan kita supaya kita aware sama konsekuensi dari apa yang kita ambil gitu. Karena baru netes ya kan, gak tau apa-apa, yang penting jalani. Tapi ingat, kita nggak sendirian nih. Kalau di kartu yang Egyptian ini ditemaninya sama kucing Mesir. Jadi tenang aja, semuanya nggak dijalani sendirian gitu. Jadi apa kamu pernah merasa seperti The Fool atau sedang mengalami momen ini, momen The Fool? Lalu langkah apa yang kamu ambil? Seberani apa kamu menjalaninya? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Nanti kita bahas di video selanjutnya kalau misalkan ada sesuatu yang harus dibahas tentang The Fool yang belum sempat dibahas di video ini. Oke? Dan untuk video kali ini, pembahasan The Fool sampai sini dulu, karena aku gak suka bikin video yang terlalu panjang. So thank you untuk kamu yang udah nontonin dari awal sampai akhir. I love you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, karena perjalanan kita masih panjang sekali. Dari 78 baru 1. Oke, so thank you, I love you, bye bye.